kalau ada nanti suatu saat Vietnam, Thailand nggak kirim beras, nggak ada masalah bagi kita. Iya, betul Bang. Abang punya ide soal itu? Ya sebenarnya Kita sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. ini loh, betul, ini tawaran kita. Dan kami tidak minta uang, kami hanya minta formulasi kebijakan. Sekarang pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur. Proyek kementerian mau masuk ke daerah ya seenak hatinya aja. Pemuda Indonesia kembali lagi bersama kami di podcast Rumah Pemuda Speed Smart Solid. Teman-teman semua, sekarang telah hadir tamu kita. Bagi saya tamu kita saat ini merupakan sosok yang sangat istimewa, sosok inspiratif yang sangat istimewa. Kalau di kalangan aktivis kayaknya tidak ada yang tidak kenal beliau, karena beliau ini dari muda sekali sudah beraktivis, sampai sekarang masih jadi aktivis. Beliau memiliki segudang pengalaman baik di dunia politik, sebelumnya politik ya di organisasi kepemudaan, di dunia politik sampai ke dunia bisnis. Baiklah, saya perkenalkan kepada teman-teman semua tamu kita pada saat ini, yaitu Kakanda Dr. Haji Rahmat Nasution Hamka, SH MSI CRGP. Ini panjang sekali nama. Beliau berasal dari Kalimantan Tengah. Beliau pernah menjadi ketua KNPI DPD Kalimantan Tengah. Beliau pernah menjadi ketua Kadin, Bang ya. Sekarang beliau ketua Kadin di Kalimantan Tengah. Beliau juga aktif di HIPMI. Ketua HIPMI juga, Bang? Dewan Pembina sekarang. Oh, Dewan Pembina sekarang. Dulu pernah ketua berarti, Bang? Pernah. Iya, luar biasa. Baik teman-teman, kita sambut beliau. Ini kayaknya ada Nasutionnya nih, Bang. Gimana nih, Bang? Ada darah-darah Medannya tuh gimana nih, Bang? Iya, jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, saya tadi ada Nasution katanya. Jadi ini ada darah-darah Medan. Jadi Nasution itu hanya nama, bukan marga. Karena bapak saya dulu itu penggemar idolanya Jenderal Abdul Haris Nasution. Saya lahir tahun 75, beliau ketua MPRS dan juga beliau pengagum Buya Hamka. Jadi sehingga saya lahir saat itu langsung dikasih Rahmat Nasution Hamka. Karena di orang-orang Dayak di sana itu banyak menggunakan, ada Tambunan, ada Lubis, tapi asli orang Dayak gitu ya di Kalimantan. Jadi ini memang hal-hal yang cukup bagi orang Dayak itu begitu terbukanya orang Dayak gitu. Masalah nama pun bagi mereka itu terbuka. Jadi gitu. Bapak Ibu asli Dayak, asli ya? Dayak. Orang tua Dayak iya. kedua ya. Oh iya. Dayak asli ternyata teman-teman. Baik Bang, kita santai aja kali ini Bang podcastnya. Pada episode kali ini kita akan banyak bercerita soal sosok inspiratif, Bang. Bagi kami di Rumah Pemuda, Abang merupakan sosok inspiratif bagi kami generasi muda sekarang, Bang. Kalau angkatan pasti kan jauh kita, Bang. Siap. Kalau Abang berarti di era reformasi. Era Bang, reformasi, ya? Era 99. reformasi. Sementara generasi sekarang yang aktif ini, Bang, rata-rata pasca reformasi semua, Bang. Ya. Kayak saya itu masuk kampus 2001, Bang. Ya. Nah, jadi memang harus banyak belajar dari generasi-generasi Abang, apalagi generasi era reformasi ini, Bang. Boleh Abang ceritakan sedikit, Bang, soal perjalanan aktivitas Abang sebagai aktivis gitu. Kemudian sekarang beraktivitas di mana, Bang? Baik, terima kasih Adinda Rijal atas kesempatannya. Bahwa memang memulai organisasi ini kami dulu itu kan dunia digital itu sangat jauh sekali. Dulu ngantarnya itu pakai surat gitu, surat menyurat. Jadi dulu saya tukang antar surat undangan. Jadi kalau misalnya ada mau rapat organisasi nih, dulu kita Karang Taruna, ada di Pramuka gitu kan, ada juga di bahkan di KNPI dulu di kabupaten. Jadi saya tukang antar suratnya itu. Jadi antar surat keliling-keliling. Jadi kadang-kadang begitulah mungkin dinamikanya dulu itu, sehingga kita tuh
silaturahmi, rumah-rumah para senior kita hafal saat itu. Wah, kadang-kadang mungkin sekarang ini udah berbeda, pakai sistem WA sudah ya kan. Nah, itulah keunikan kita dulu itu sehingga kita berproses itu begitu sangat panjang lah. Dan kemudian akhirnya kita dari tukang antar surat, undangan, kemudian ikut-ikut rapat diajak, seksi, akhirnya diberikan kepercayaan lebih begitu ya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa diberikan posisi-posisi lah pada saat itu ketika mahasiswa kita alhamdulillah diberi kepercayaan sebagai pendiri Komisariat Persiapan Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian berproses terus di Pramuka, KNPI Karang Taruna, dan alhamdulillah di kabupaten kita akhirnya juga masuk di DPR. Anggota DPRD Kabupaten 2004-2009. Kabupaten mana Bang? Kabupaten Kota Waringin Barat 2004-2009 Kalimantan Tengah. Akhirnya kemudian berproses lagi ke provinsi. Ya alhamdulillah rupanya terpilih lagi jadi DPRD provinsi saat itu di Kalimantan Tengah gitu. Nah di sana sebenarnya pengennya anak ingin jadi pengurus KNPI provinsi aja, nggak ada pikiran apa-apa. Jadi teman-teman bilang, ngapain jadi pengurus KNPI? Sekalian aja jadi ketua KNPI-nya gitu. Jadi udah, jadi akhirnya digoda-goda begitu. Padahal kita sebenarnya bagi saya itu begini, tidak mesti harus jadi ketua gitu loh dalam organisasi. Karena bagi saya itu filosofinya begini, kalau seorang ketua berkorban, berpikir waktu, tenaga pikiran dan dana itu wajar. Tapi kalau dia seorang hanya anggota, pengurus biasa, tapi dia mau berkorban waktu, tenaga dan pikiran, nah itulah yang sebenarnya orang-orang yang luar biasa. Saya bilang. Nah, jadi sebenarnya bagi saya itu tidak penting harus jadi ketua, saya bilang. Tapi rupanya saat itu menghendaki, udah kenapa enggak? Ya cocok aja udah. Kamu kan memang punya sejarahnya, punya latar belakangnya. Ya udah, digoda ya udah. Akhirnya masuk jadi ketua KNPI di Kalimantan Tengah gitu. Berproses di sana, kemudian melanjutkan lagi. Itu zaman siapa Bang ya? Zamannya kalau itu ketua umumnya KNPI di sini itu Haji Samsudin sama Doli Kurnia. Pas lagi dualisme itu, ya. Tapi alhamdulillah Kalteng nggak dualisme. Jadi alhamdulillah dua-duanya kita berkoordinasi dengan baik. Jadi walaupun saya dilantik Haji Samsudin, tapi dalam setiap kegiatan Bang Doli, Bang Pahlevi selaku sekjennya sampai sekarang malam tadi aja baru ketemu beliau juga Bang Pahlevi sekjen. Jadi kita support gitu kan. Jadi akhirnya alhamdulillah lah. Inilah mungkin bagi dunia kepemudaan. Jadi sebenarnya itu kita dinamika kepemudaan itu harus bisa kita siasati gitu loh. Jadi kondisi daerah kita ini bisa kita jaga sepanjang kita bisa itu. Dinamika nasional itu juga sebenarnya kalau kita bisa treatment ya tidak akan berimbas terlalu jauh ke daerah gitu. Oke Bang, oke. Luar biasa Bang. Terus di dunia politik Abang katanya pernah jadi anggota DPR RI juga Bang? Iya pernah. Jadi saya anggota DPR RI itu PAW. Tapi PAW saya itu itu 4 tahun PAW saya. Jadi kan periode 2014-2019. Saya itu kemarin pada saat di provinsi itu teman-teman saya tuh kolega saya tuh pada marah sama saya. Ngapain katanya nyalon DPR RI? Kamu punya uang berapa miliar kamu katanya? Enggak saya bilang. Saya ini senang tantangan gitu kan, tantangan. Jadi udah di sini aja. Tapi akhirnya saya memang senang tantangan sih, akhirnya nyalon DPR RI. Ya memang benar nggak jadi. Ya saya bilang ya udah, memang kita senang tantangan aja gitu. Jadi senang tantangan, jadi udah nggak jadi. Udah akhirnya saya diberi kepercayaan pernah di perusahaan daerah beberapa lama gitu 2014 2015. Rupanya ada pemilihan calon gubernur. Nah, yang jadi DPR-nya nyalon gubernur semua. Nah, akhirnya ketiban ketiban rezekinya. Jadi akhirnya PAW-nya saya. Saya akhirnya. Nah, itulah mungkin cara Tuhan untuk mengantarkan seseorang itu kan banyak caranya gitu. Tapi lumayan Bang, 4 tahun. Iya dapat pensiun juga. Jadi PAW rasa anggota Bang. Iya. Benar. Malah 1 tahun itu kan belum bisa dikategorikan dapat pensiun. Iya Bang. Terus sekarang jadi komisaris Bang ya? Iya, alhamdulillah sekarang kita bantu Pak Gubernur Kalimantan Tengah, bantu beliau dulu di Jamkrida, komisaris utama, sekarang diperbantukan lagi di komisaris non independen di Bank Kalteng. Oke Bang. Nah, bicara soal Kalteng kita Bang, yes. Kalimantan Tengah. Ini kan posisinya strategis ya Bang ya. Apalagi strategisnya IKN gak jauh dari sana. Ya. Gitu loh. Sebagai daerah penyangga tentu punya peran yang sangat strategis Bang. Betul. Nah, ditambah lagi misalkan kalau kita bicara soal strategi nasional misalnya soal food estate misalnya. Akan menambah
posisi strategis juga untuk Kalimantan Tengah. Itu gimana sih pandangan Abang? Kesiapan ke arah sana itu gitu loh. Ya, pertama saya sampaikan, food estate ini diawali dari usulan gubernur kita ya, Pak Haji Sugianto Sabran pada saat itu bahwa beliau melihat adanya proyek lahan gambut 1 juta hektar ya di masa Orde Baru ya saat itu, sehingga banyaknya potensi sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi kan kalau dengan keuangan daerah di provinsi kan sangat terbatas. Nah, sehingga diusulkan ke pemerintah pusat. Lalu pemerintah pusat di era Pak Jokowi itu dicanangkanlah satu kawasan food estate, yaitu Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang menjadi daerah utamanya gitu yang dijadikan. Nah, itu belum pemindahan ibu kota itu ya kan. Nah, habis itu kemudian apalagi ada sudah sekarang pemindahan ibu kota, jadi semakin strategis lah sebenarnya kawasan itu. Nah, ini yang memang kita lihat bukannya tidak berhasil, cuma belum optimal menurut saya. Jadi sebenarnya ya kalau berhasil itu kan kita katakan bahwa dia mampu berkontribusi lah bagi pangan nasional kita kan begitu. Tapi sementara ini kita baru hanya untuk kebutuhan lokal, itu pun belum begitu sangat mencukupi juga kan begitu. Nah, ini yang memang menurut kami perlu ada langkah-langkah serius, langkah-langkah strategis dalam rangka untuk bagaimana kawasan food estate itu benar-benar memang menjadi program strategis nasional yang bisa memang memberikan dampak secara signifikan lah, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga mungkin bahkan dunia kan gitu, karena kita ke depan melihat krisis pangan ini sudah di depan mata sebenarnya. Dan ini harus menjadi konsen kita semua, dan apalagi nanti ke depan IKN pindah di Kalimantan Timur, maka keberadaan Kalimantan Tengah sebagai provinsi penyangga itu dengan lumbung pangannya itu, ini harus benar-benar memang harus berhasil, harus ditata sedemikian rupa. Jadi sehingga kita tuh tidak ada ketakutan lagi kalau ada nanti suatu saat Vietnam, Thailand nggak kirim beras, nggak ada masalah bagi kita. Iya, betul Bang. Abang punya ide soal itu? Ya sebenarnya ide ini ya, pertama saya melihat ya mungkin alhamdulillah kemarin pada saat menjadi anggota DPR itu ya berkesempatan lah diajak lihat-lihat pertanian di Eropa ya. Kemudian lihat pertanian gandum, jagung mereka, kemudian yang lain-lain juga di daerah lain. Sehingga kita melihat begini, mereka itu bisa melakukan industrialisasi pertanian itu karena memang kawasannya itu satu kesatuan. Luas satu kesatuan dan tidak bercampur dengan pemukiman, kan gitu. Nah, ini sebenarnya saya lalu melihatnya begini, pada saat dulu itu kan kita ada undang-undang pokok agraria, ada namanya land reform, ada konsolidasi tanah, ada reformasi agraria. Sebenarnya reformasi agraria itu kan bukan hanya sekedar memberikan sertifikat kepada tanah, tapi bagaimana mengkonsolidasi tanah yang sedemikian rupa itu bisa dibuat lebih efektif, efisiensi dalam pengolahannya. Bagaimana itu? Ya saya bilang tadi, kalau dia hanya menjadi petak-petak kecil yang dimiliki oleh orang per orang, oleh keluarga, nanti diturunkan waris makin mengecil lagi, diturunkan waris makin mengecil lagi, ini akan semakin tidak efisien pengolahan pertaniannya. Nah, jadi menurut saya kita memang harus berpikir sudah progresif. Khususnya di kawasan food estate di Pulang Pisau dan Kapuas misalnya. Ayo kita buat satu kawasan khusus, misalnya 1.000 hektar atau 10.000 hektar, dikonsolidasi semuanya, ada kawasan pemukiman, jadi jangan lagi bercampur. Lalu kemudian kawasan khusus ini nantinya pemukiman khusus, kemudian pertaniannya khusus, ada juga nanti kanal-kanalisasi primer, sekunder segala macamnya, jadi tempat kolam ikan, kemudian juga ada peternakan, jadi jerami-jerami habis yang kita olah ini, jadi semuanya siklus pertanian yang terjadi gitu. Jadi kemudian ketika kita ingin mengolah tanah itu pun dengan mekanisasi, ya tidak ada hambatan karena satu kesatuan. Tapi tadi tidak menghilangkan hak-hak masyarakat yang pada saat dikonsolidasi itu, misalnya si Anang, si Badu punya 1 hektar, yang ini punya 0,5 hektar, ya semuanya tercatat dengan rapi, terbukukan, tersertifikasi dengan rapi bahwa mereka memang punya hak di kawasan itu gitu, yang nanti akan dikompensasi dengan bagi hasil pengolahan itu semua. Nah ini sebenarnya tapi memang di awal perlu ekstra kita.
perlu ekstra. Nah ini yang kalau bisa saya simpulkan itu harus ada semacam kawasan otorita pangan nasional gitu. Kawasan otorita pangan nasional atau mungkin badan otorita pangan nasional atau apalah namanya yang sehingga tapi itu harus dikomandoi secara langsung oleh seorang yang punya tanggung jawab dan diberikan kuasa khusus. Sehingga orang tidak mudah mau melakukan apapun. Nanti mau bangun proyek sama itu harus ada seizin dari kepala otorita ini, pangan ini, kepala otorita kawasan pangan itu. Gitu. Jadi sehingga apa? Kawasan pertanian, kawasan food estate itu lumbung pangan itu benar-benar akan terjaga. Dan saya yakin bila itu terjadi sampai kiamat tidak akan berubah itu kawasan. Kenapa sudah tertata rapi? Tapi kalau dia masih spot-spot, masih petakan-petakan ya. Kalau yang ada sekarang gimana Bang? Ya petakan-petakan. Ya masing-masing si ini sekian ini masing-masing di tengah-tengah sawah ada rumah semua. Ya kan ya itu semua kan perlu operasional mekanisasi efisiensi nggak terjadi. Lalu pengolahan mekanisasinya ya akhirnya nggak bisa maksimal. Tapi kalau ini dikonsolidasi, tanahnya dikonsolidasi, oke, misalnya ini 1.000 hektar. Kita petakan di sini tempat pemukiman penduduknya, bagi penduduk yang mau bekerja oke, dikompensasi dengan penghasilan, tapi nanti dapat juga bagi hasil ya kan gitu. Nah ini bisa yakin lah ini kalau tapi nanti ini kan pasti ahli-ahlinya di bidang itu, yang pertanian memang ahli di bidang pertaniannya, pengair segala macam kumpul, dan kita ini kan konsep besarnya saja. Maksudnya begini, kita mengolah pertanian dengan lahan di petak-petak, dengan satu kawasan jadi satu kesatuan itu kan pasti berbeda. Dan itu semua terjadi di Eropa juga. Lahan gandum mereka itu kawasannya ketika tanam luas-luas. Ketika nanam itu enak, jalan mundur maju udah tertanam semua. Ketika panen juga mundur maju sudah terpisah. Yang biji gandum sudah terpisah. Yang jeraminya atau dari gandum itunya juga sudah disiapkan menjadi nantinya untuk pakan ternak. Ketika menghadapi musim dingin sudah disiapkan, yang kayak lempengan itu kan ada kan seperti di film-film koboi itu kan, ada kan yang dibikin lempengan yang kayak tumpukan-tumpukan itu kan persiapan untuk musim dingin. Nah itu mereka kan sudah berlaku seperti itu gitu kan. Nah kita pun sebenarnya bisa ketika jerami-jerami itu nanti untuk pakan ternak kita ada mungkin nantinya ribuan di sana, nanti kencingnya kemudian tuh kotornya kan bisa jadi pupuk semua, pupuk cair, pupuk masuk lagi ke situ ya. Why not? Ini kan siklus pertanian. Rencana tata ruangnya yang belum. Betul. Tapi ini memang harus langkah progresif dan memang harus dengan satu kebijakan yang cukup kuat dan memang kita punya komitmen khusus. Tidak bisa sekelas menteri, harus presiden Bang. Iya, itu menurut saya. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ini dan orang-orang yang mendengar, kalau bisa ayo kita kita buktikan aja dulu dari spot kecil 1.000 hektar atau 10.000 hektar pilot project. Pasti akan dahsyat ini. Boleh itu, bagus itu Bang. Maksudnya dan apalagi kalau pemuda Abang misalkan bisa bersinergi dengan teman-teman di DPP KNPI misalnya, kita bikinkan FGD-nya atau tim khusus, bikin rekomendasi. Betul. Kita sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini loh. Betul, ini tawaran kita. Dan kami tidak minta uang, kami hanya minta formulasi kebijakan. Dan inilah namanya hilirisasi pertanian. Dan nanti industri pertanian bisa bangun di situ. Betul. Lalu sekarang selain itu apa lagi? Ya potensi bisa tanam pisang-pisang segala macam. Ya kawasannya ini tinggal kita olah. Kita yang punya. Kan enak gitu. Pengolahan tanahnya juga enak kita. Karena satu kawasan tidak terpetak-petakan. Tapi tadi intinya masyarakat jangan khawatir. Nih. Kadang-kadang nih masyarakat ini kan nanti ada diracunin oleh pikiran-pikiran. Wah nanti diambil tanahnya. Kan ini kadang-kadang begitu-begitu nih. Kadang-kadang nih ada orang-orang yang masuk mau diambil tanah. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Tanahnya nggak hilang. Tapi tadi kamu tidak boleh menganggap tanah itu lalu sekehendak hatimu mau kamu jual itu kan nggak boleh. Jadi tapi ini bukannya negara atau ingin mengambil, tidak, cuma hanya ingin mengelola. Tetap tercatat, register. Oh si Udin punya tanah 1 hektar, si ini punya tanah sekian hektar, itu udah tercatat, ada sertifikasi atau apa. Nanti kalau terjadi bagi hasilnya dalam pengolahan itu sesuailah dengan porsinya ya kan. Saya pikir tapi ini memang harus punya komitmen kuat. Tapi ini mungkin orang ini terlalu ini. Kita kapan lagi kalau nggak
kalau nggak begini kan gitu. Bang sambil diminum Bang. Oke, siap, kasih. Terima kasih nih Bang Rizal. Ini jadi apa, keluar juga nih. Kita ini orang kampung sebenarnya. Lama juga nih nggak ke Jakarta. Jadi agak semangat. Terima kasih nih Rumah Pemuda ini. Ya, Bang, Rumah Pemuda di podcast ini luar biasa. Mampir di Rumah Pemuda ini Bang. Lalu Bang, kalau misalkan katakanlah terjadi konsolidasi, kemudian lahan Bang ya, konsolidasi lahan. Kalau sekarang itu berapa ribu hektar Bang? 10.000? Ya kalau yang jalan sekarang. Kalau sekarang nih sebenarnya bukan 10.000, hampir 100.000 lebih juga dua daerah itu. Cuma kan petak-petak kan, petak-petak. Iya, jadi mereka petak-petak. Jadi kan di kawasan food estate itu kan luas itu. Jadi dua kabupaten. Ini sayangnya kita belum pernah ke sana Bang. Iya, udahlah kita nanti jalan-jalan sana sambil Bang. lihat, kita sambil healing lah ya, healing ke sana. Kalau sekarang yang ditanam apa di sana Bang? 10.000 hektar. Iya itu tadi apa namanya? Ada persawahan juga. Memang sebenarnya kan kita persawahan itu yang menjadi inti kita kan. Nah, tapi tadi memang ada yang berhasil, ada yang apa, tapi kan belum maksimal gitu, belum nggak optimal. Jadi belum menjadi penyumbang lah lumbung pangan nasional yang signifikan lah. Ya. Tapi semua tertanam 10.000 hektar itu? Ya enggak itu juga sih ya, enggak merata juga. Jadi ya itu tadi saya bilang, saya enggak, intinya itu tadi bahwa ini perlu revitalisasi secara progresif lah intinya. Karena kita ini kan juga enggak bisa juga terlalu menjustifikasi menilai. Tidak paham Bang. Intinya ini perlu perbaikan pengelolaan. Iya. Tata kelola. Revitalisasi. Kalau kalau negara misalnya pingin ini menjadi semacam proyek strategis. Betul. Nah, dan Abang tadi mengusulkan perlu adanya sebuah badan yang punya otoritatif terhadap kawasan itu. Sehingga bisa dievaluasi. Betul. Sehingga bisa diminta pertanggungjawabannya. Dan tidak sembarang kementerian daerah apa yang mau bangun apa-apa sekehendak hatinya kan. Nah ini karena tadi ada kawasan otorita tadi kan. Iya betul. Memang problem kita di negara kita ini kadang overlap antara kementerian ini Bang. Ego sektoralnya juga ada gitu. Belum lagi hubungan daerah sama pusat. Betul. Nah sebenarnya kalau kita ingin jujur kan sebenarnya sudah ada contoh nih. Kawasan otorita Ibu Kota Nusantara. Karena dia menjadi otorita. Jadi kan pembangunannya lebih fokus dan ininya lebih ini kan, mau cepat mau lambat pun kita bisa karena di otoritas sendiri kan. Coba kalau nggak dibegitu kan nanti ada campur ini kan. Nah ini jadi saya pikir ini juga menjadi contoh juga ya kan. Mau percepatan bisa cepat bangun istana, mau ini percepatan bisa ya kan gitu karena kawasan otorita kan. Jadi sebenarnya fungsinya begini saja sih, sebenarnya ingin bahwa orang ngerti ini kawasan khusus untuk lumbung pangan nasional atau kawasan food estate yang memang dikuasai oleh seorang kepala kawasan yang punya otoritas penuh yang memang ditugaskan untuk ini kan gitu. Jadi kuasanya penuh. Jadi orang pun kan nggak bisa otak-atik juga kan gitu. Nah ini kadang-kadang kalau kita ini sekarang beginilah, jangankan kita. Sekarang pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, proyek kementerian mau masuk ke daerah ya seenak hatinya aja. Kadang-kadang nggak lapor kepada kabupaten, provinsi pun kadang-kadang nggak ada itunya juga ya kan. Nggak ada juga kewajiban yang seperti itu. Paling hanya koordinatif ya kalau mau. Tapi kalau kawasan itu sudah menjadi kawasan ini kan ya nggak bisa sembarang. Oh ini nggak bisa. Tolak. Benar. Satu pintu. Iya. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya intinya tuh konsolidasi tanahnya. Itu sebenarnya kunci awal dulu. Konsolidasi kawasan food estate itu sehingga orang mau dikonsolidasi semua tanahnya itu menjadi satu kesatuan integral pertanian. Jadi sehingga tidak terpetak-petak lagi menjadi misalnya ini kebun ini, rumah ini, kebun ini, rumah ini, kebun ini. Udah nggak bisa selesai lah. Iya Bang, konsolidasi itu akan berhasil kalau ada badan otoritas. Itu tadi Bang, kayak gitu loh. Betul, itunya jembatannya. Sehingga dia punya power full. Dan masyarakat juga punya keyakinan bahwa itu memang pemerintah punya perhatian serius gitu loh. Tidak ada keraguan di masyarakat kita. Itu. Jadi ketika mereka direlokasi pun pemukimannya pun mereka punya keyakinan itu gitu. Dan kita harus yakinkan juga masyarakat tidak hilang hak tanahmu di situ.
Mungkin hanya ya tadi memang kadang-kadang orang ini kan karena sudah merasa nyaman tinggal di satu tempat, kadang-kadang itu kan untuk pindah itu kan itu gitu kan dari rumah itu kadang-kadang ini ya problem kita tuh begitulah. Tapi kita tadi harus beranilah mengorbankan rasa ini kita dulu lah ya romantisme gitu ya. Kayaknya ituan kita gitu maksudnya. Tapi memang iya ini kadang-kadang coba di tengah sawah berdiri bangunan rumah beton yang banyak itu kan enggak itu punya 1 hektar ini rumah, punya ini rumah. Baik gimana kita? Tidak bisa kita berharap lebih. Ya tadi saya itulah maksudnya apa rasanya gimana ya? Ya udah kita pesimis aja sih ya. Jadi ya maunya pasti hasilnya begitu aja. Tapi kalau punya semangat, yuk oke. Berani semua konsolidasi pemukiman udah saya pikir. Oke, kami menangkap ininya Bang, ide besar Abang soal itu, bahwa pentingnya konsolidasi tanah tadi, kemudian untuk sampai ke sana kita butuh sebuah badan secara struktur kita butuh badan otorita yang punya kewenangan full untuk dapat melaksanakan tugas konsolidasi itu. Kalau itu jalan misalkan Bang, kalau itu jalan artinya Bapak Presiden kemudian menyambut baik ide besar itu, lalu kita pemuda apa yang bisa kita lakukan? Saya bilang tadi, nah sekarang ini kan para pemuda itu kenapa malas rasanya ikut bertani. Coba pulang ke kampung, bertani hanya berapa hektar pun sawah. Kadang-kadang hasilnya nggak sepadan. Karena apa? Karena pertaniannya nggak terpadu. Pertaniannya hanya tanam padi dan itu pun kadang-kadang antara pupuk, pengolahan tanahnya, hasil panennya pun gak seimbang ya kan gitu. Tapi kalau pertaniannya terpadu, bukan hanya sawah, lalu kemudian para pemuda kita juga bisa kita libatkan di situ dalam rangka untuk diberdayakan dan kemudian ke depan pun kan pasti kan banyak juga kita memerlukan tenaga-tenaga mereka dalam rangka untuk mengkonsolidasi pertanian itu bukan hanya di tempat di situ, tapi kan banyak kawasan-kawasan lain sebenarnya yang kita bisa buka mungkin menjadi transmigrasi pemuda atau mungkin kawasan pertanian pemuda yang kita siapkan misalnya kan, kampung pemuda lah atau apa di sana yang produktif kan begitu. Karena saya yakin juga ya kan orang tua kan pasti ada masanya. Habis juga mereka kan begitu. Nah ini pemuda nggak kembali ke desa itu kan ya tadi mereka kembali ke sana apa yang mau dikerjakan melanjutkan profesi orang tuanya pun ya memang sudah nggak jelas juga hasilnya ya kan. Nah itu yang saya bilang tadi akhirnya pesimis juga mereka. Nah kita bagaimana membuat pemuda itu bangga bertani. Dan nanti ke depan itu kan bukan hanya masalahnya ini kan ada industrinya nanti. Mungkin di sana nanti ada hilirisasi pertaniannya. Ada pisang ditanam, pengolahannya sampai kemana. Nanti ditanam juga komoditas-komoditas lainnya, kan begitu kan. Ini kan pasti kan tidak hanya di pertaniannya, tapi di industrinya, pengolahannya juga kan. Tapi memang ajaran orang tua kita juga dulu Bang. Iya. Sekolah yang tinggi-tinggi, jangan seperti Bapak itu bertani. Iya. Karena dia merasakan, karena tadi merasakan. Jadi seolah-olah bertani itu pekerjaan yang tingkatnya rendah daripada di kantor jadi pegawai negeri. Tapi lihat di Eropa. Petani beda. Sukses. Iya, bukan hanya sukses. Kaya raya. Iya kaya raya. Kenapa? Sekarang bisa bilang tadi, mereka menerbangkan pesawat untuk mupuknya. Sama nanti kita di sana, bukan lagi kita mupuk pakai begini-begini. Ya kita juga bisa pakai pesawat capung-capung begini. Bisa drone-drone juga. Ya kan karena kawasan terpadu. Iya. Itulah peran pemuda yang sudah nantinya. Ya mereka akan datang, oh nanti memupuknya juga bukan hanya itu pakai drone sudah. Nah kalau di luar negeri kan dulu kan masih pakai pesawat apa tuh, kan gitu kan kita lihat di film-film kan, not, ya kan itu pasti bisa dan itulah pemuda nanti tampil di, pasti keren lah, pasti pemuda mau lah, iya bukan petani nyangkul, petani mekanisasi bertani ya kan. Itu saya pikir pasti itulah. Ya mudah-mudahan mimpi Abang ini kenyataan ini. Insya Allah mudahan di era Pak Presiden Prabowo ini ada mungkin ini mudah ada yang mendengar, ada yang menyambut. Mungkin kalau dianggap ini ide terlalu berlebihan, saya pikir nggak berlebihan juga dan ini bisa dilaksanakan dan kita sudah orang luar bisa kenapa kita tidak? Itu. Tapi memang tadi meyakinkan masyarakat itu yang itu. Nah ini yang saya bilang tadi libatkan orang lokal, libatkan orang setempat.
Nah, para pejabat juga jangan selalu orang Jakarta, bukan juga orang Jakarta nggak bagus, enggak. Maksudnya pastikan orang Jakarta pintar-pintar juga. Cuma memahami kearifan lokal itu kan perlu lah. Orang-orang setempatan yang memang dilibatkan secara khusus. Jadi ajak juga ngobrol dan kita lebih tahu lah treatmentnya menghadapi mereka. Jangan sampai mereka diracuni. Jangan nanti tanah kamu diambil ini nanti hilang tanah kamu. Enggak, sebenarnya enggak hilang. Iya. Oke Bang, mungkin ini bagian akhir dari perjumpaan kita Bang. Penting kayaknya Abang menyampaikan pesan-pesan untuk kami generasi muda ini. Mau berkiprah di dunia politik, di dunia bisnis atau apapun lah. Penting Abang sampaikan sedikit pesan-pesan Abang lah buat kami. Baik, terima kasih. Saya selalu dalam setiap momen pada saat saya dulu masih aktivis, kemudian diberi kepercayaan menjadi pemimpin-pemimpin di organisasi, bahwa kemudian saya diberikan waktu untuk memberikan paparan-paparan, narasumber segala macam, saya selalu sampaikan. Kita pemuda itu jangan terlalu ambisius. Bukan berarti tidak boleh ambisi. Ambisi boleh, tapi jangan ambisius. Karena apabila ambisius itu nanti kita berpikirnya akan memaksakan diri. Karena bagi saya itu memaksakan diri itu sama dengan menjolimi diri sendiri. Jadi ambisi boleh, jangan ambisius. Kemudian selanjutnya adalah bahwa pantaskan diri kita untuk sesuatu yang kita inginkan. Pantaskan saja. Bukan kita mengejar jabatan itu, pasti nanti jabatan itulah yang mengejar kita. Kenapa? Oh pantas kau. Ketika mungkin ingin jadi anggota, saya dulu sama, ketika ingin jadi anggota DPR, jadi ini, saya, oh kamu pantas nih jadi ketua KNPI, oh kamu pantas jadi anggota DPR. Karena jadi tugas kita memantaskan saja sehingga orang sendiri yang akan, oh pantas nih jadi gubernur, oh pantas nih jadi bupati. Kadang-kadang saya malah berseloroh pakai intermezzo gitu. Ya udah, kalau sudah pantas ngapain lagi nyalon? Kan gitu saya bilang. Ya kan udah pantas jadi gubernur, ngapain lagi mau nyalon gubernur, kan udah pantas bener gitu. Tapi ini hanya maksud saya itu bukan apa? Bukan berarti saya itu melarang pemuda itu untuk punya ambisius yang berlebih itu. Karena maksud saya itu akan jadi racun. Karena apabila terlalu ambisius maka akan nantinya tidak rasional. Nah jadi ambisi boleh tapi jangan ambisius. Itu para pemuda. Dan tugas kita pantaskanlah diri kita. Sehingga yakin saja jabatan yang akan mengejar kita. Bukan kita mengejar jabatan. Gitu. Dan kalau ingin menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa itu pasti mengerjakan sesuatu di luar kebiasaan orang-orang biasa. Kalau orang biasa mungkin bangunnya jam 10. Atau orang sekarang, era-era sekarang anak-anak muda banyak main game, ya kita harus berbeda dari mereka. Iya. Kalau tidak, ya sama saja nanti. Jadi kita harus mengambil. Jadi kalau ingin jadi orang besar, ya lakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang kebanyakan. Kami catat Bang, poinnya Bang. Anak muda harus memantaskan diri, ya kan? Jangan terlalu ambisius. Kemudian ya berarti banyak belajar lah Bang ya. Iya. Banyak belajar dari pengalaman senior-seniornya, ya kan. Di sana baru dapatlah kita layak dan pantas memikul jabatan apapun. Bang, terima kasih banyak Bang sudah mampir di podcast Rumah Pemuda. Mudah-mudahan di episode yang lain kita bisa ketemu lagi Bang. Terutama bagian yang tadi tuh Bang. Soal full estate. Wah, iya. Kita perlu memang merekomendasikan itu ke pemangku kebijakan Bang. Kalau mau itu kebaikan kita semua. Mudah-mudahan corong podcast Rumah Pemuda ini bisa menjadi corong suara pemuda, corong untuk kebanggaan kita, bagaimana kita menjadi negara agraris kembali. Oke, terima kasih Bang.